Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Santri PT Darahman di acara yang insya Allah sangat bermanfaat ini, yaitu Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Perkenalkan, nama saya Oktopus Tariansa, selaku pembawa acara. Sama seperti konsep kemarin, acara pada hari ini, Kultum pada hari ini insya Allah akan diisi santri sama ustadz. Yuk Ustadz, kita kenalan dulu dengan sahabat Madaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Madaniyah di rumah. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya selaku pengajar dan musyrif di Pesantren Tahfidz dan Digital Ar-Rahman. Nah, Sobat Madaniyah, hari ini kita akan nge-share kepada Sobat Madaniyah tentang keutamaan bersabar. Nah Ustadz, apa saja sih keutamaan bersabar itu? Oke, sebelum kita masuk membahas keutamaan sabar itu, jadi sesungguhnya bulan puasa itu salah satu nama lainnya adalah Syahrus Sabr atau bulan kesabaran. Nah, karena ibadah yang paling utama di bulan puasa ini adalah puasa, ya, yaitu menahan kesabaran. Dan kali ini kita akan membahas nih beberapa keutamaan sabar di bulan puasa. Apa saja, Tad? Yang pertama, Tad, apa saja? Oke, kita akan membahas 4 keutamaan sabar. Yang pertama adalah pahala tanpa batas. Apa sih yang dimaksud? Sabar ini bisa menjadikan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar ini akan dicukupkan oleh Allah. Ya, pahalanya akan dicukupkan tanpa batas karena mereka adalah orang-orang yang sabar. Ya, apakah kita bisa menahan sabar ketika berada di bulan puasa ini? Menahan sabar dari nafsu, menahan sabar dari malas, menahan sabar dari amarah. Karena ini adalah salah satu pahala yang paling besar di bulan puasa, yaitu menahan kesabaran. Seperti yang tadi Allah bilang, hanya orang-orang sabar nih yang pahalanya Allah cukupkan tanpa batas. Dan di salah satu hadis Nabi SAW, anak Nabi Adam itu ketika berbuat suatu kebaikan maka akan dibalas 10 bahkan 700 kebaikan. Ya, betapa besarnya kita membuat kebaikan, Allah balas 10 bahkan 700 kali lipat Allah membalas kebaikan kita. Akan tetapi berbeda dengan puasa, kata Allah. Puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Begitu kata Allah. Nah, begitu Sobat Madaniyah. Jadi sabar itu punya pahala yang tidak terbatas. Kalau kita terus bersabar, maka insya Allah pahala yang kita dapatkan juga terus menerus. Nah, lalu apalagi keutamaan bersabar yang kedua? Oke. Untuk tadi yang pertama adalah pahala tanpa batas. Untuk poin yang kedua, keutamaan sabar itu adalah mendapatkan ma'iyatullah. Apa sih ma'iyatullah itu? Ma'iyatullah adalah bersamaan dengan Allah. Jadi ketika kita bersabar, maka insya Allah akan Allah liputi dengan rahmat. Selalu diliputi dengan rahmat, dengan ketenangan. Ketika ada orang nih mengganggu kita, ya, ketika lagi bercanda mungkin okta tanpa batas, ya, sampai mau emosi, mengingat dalam dirinya, ini shaim, sesungguhnya saya sedang puasa nih. Maka saat itu anak tersebut akan mendapatkan atau dinaungi dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan ada juga ayat yang lain yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ya. "Walanabluwannakum bisyai'in." Maka Allah akan menguji nih, akan diuji oleh Allah, minal khaufi wal ju', dengan ketakutan dan juga kelaparan. Jadi macam-macam nih, macam ujian nih. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta. Wal anfusi wath thamarat, dan juga kurang makan dan juga kurang buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Maka Allah bilang, beruntunglah pada orang-orang yang bersabar. Ya, jadi macam-macam ujian banyak nih. Tapi
Tapi Allah bilang, beruntunglah bagi orang-orang yang bersabar. Oh, jadi begitu sahabat Madaniyah. Kalau kita bersabar, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kita akan diberikan ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat Madaniyah, mau kan? Oke. Kita lanjut ke yang ketiga. Apa Tat yang ketiga? Oke. Poin ketiga dari keutamaan sabar adalah kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kombinasi yang bagus nih dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kita adalah kombinasi yang sangat bagus. Karena Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusan baik baginya dan itu tidak ditentukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika mendapatkan kesempatan, ia bersabar dan itu baik baginya. Nah, jadi ketika seorang mukmin itu bersabar dalam menghadapi suatu ujian, suatu cobaan, maka insya Allah itu akan baik baginya, ya. Karena sabar itu menolong setiap pekerjaan. Sebagaimana dalam mahfuzat yang sering kita dengar, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sesungguhnya sabar itu menolong setiap perkara atau setiap pekerjaan. Begitu. Sobat Madaniyah, jadi kita dapat ilmu baru nih. Selain bersabar, kita juga harus bersyukur. Karena dua-duanya membuat kita dalam kebaikan, juga mempelancar segala urusan kita. Gak ada ruginya dah kalau kita bersabar. Oke Ustadz, mungkin ada lagi? Oke, ini adalah poin yang terakhir ya. Keutamaan sabar yang terakhir itu adalah dicintai Allah. Nah, Sobat Madaniyah, pengen kan semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu yuhibbus sabirin." Karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar dalam berperilaku, sabar ketika mendapat ujian, sabar ketika mendapat kesusahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Begitu Sobat Madaniyah. Sobat Madaniyah, tadi kita sudah membahas tentang 4 keutamaan bersabar. Yang pertama yaitu pahala yang tanpa batas. Dan yang kedua, mendapat ma'iyatullah atau kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kunci kebaikan. Dan yang keempat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keempat keutamaan sabar yang tadi, Sobat Madaniyah milih yang mana nih? Kalau saya sih milih semuanya. Nah, sudah gak kerasa nih Sobat Madaniyah, waktu kita sudah habis. Semoga kita bisa mengambil hikmah serta manfaat dari kultum pada hari ini. Sobat Madaniyah, tetap yang di luar sana tetap jaga kesehatan, memperbanyak beribadah dan doa di bulan suci Ramadan ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya. Yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli subulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innalladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah,
orang-orang yang orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya, akan Allah persiapkan surga untuknya, yang bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir, jannatun tajri tahtial anhar. Jadi mari teman-teman, ayah bunda abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.